Oke, Bu, silahkan. Bu Rita, silakan Bu Rita, paling lama Ya. 10 menit, Bu Rita, Ya. paling lama. Ya. Nah, silakan Bu, simulasi mengajar paling lama 10 menit. Ya, Saya pasang bismillahirrahmanirrahim. pasang timer, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Bu Rita. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah. Mungkin anak-anak sudah mereview kembali materi yang saya ajarkan kemarin. Nah, jangan lupa untuk absen dan nanti akan saya tampilkan video yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Saya tampilkan videonya ya. Itu tadi kalian sudah mengetahui artis yang ada di video. Itu adalah Ashraf Sinclair yang selain dia aktor juga penyanyi ya. Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwasanya sebelumnya Ashraf itu terlihat baik-baik saja, tidak menampakkan rasa sakit. Nah, setelah pulang dari Amerika, dia istirahat. Nah, ternyata dia tidak bangun lagi. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata ada indikasi bahwa dia adalah kena serangan penyakit. Nah, dari sini nanti kelompoknya sudah Ibu buat, ya. Kalian berkelompok dan menyelesaikan LKPD yang sudah saya sediakan. Nah, bisa dilihat nanti LKPD-nya, bahwasanya nanti di sana ada beberapa gambar. Nah, yang gambar yang pertama itu kalian bisa terlihat ada seorang ibu-ibu yang berada di kursi roda. Nah, bisa dilihat ekspresinya dari wajah ibu tadi. Nah, nanti kalian menganalisis kira-kira ibu ini terkena penyakit apa. Ya. Kemudian setelah dari ciri-ciri yang kalian amati, nanti kalian bisa mengetahui jenis penyakitnya. Ya, itu ya. Sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, itu. Nah, nanti untuk yang nomor 2 juga ada gambar lagi. Nanti kalian bisa mengamati ciri-ciri yang ada pada gambar. Ibu berikan waktu 10 menit untuk bekerja secara kelompok. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bergantian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Begitu ya. Ya, sudah? Nah, sudah 10 menit ya. Nah, ketika sudah 10 menit, tadi Ibu sebelumnya sudah memberitahukan bahwasanya kita akan presentasi hasil kerja kelompok. Nah, sekarang kelompok mana yang kira-kira sudah siap terlebih dahulu? Bu Rita tidak akan menunjukkan satu persatu. Coba yang sudah siap. Nah, oh ya, kelompok A. Silahkan kelompok A. Nah, ya, benar. Pada gambar pertama, nah, itu dari ciri-ciri yang kalian amati, Ibu tadi itu mengalami kelumpuhan. Ya. Jadi sistem gerak motoriknya itu terkena suatu ini ya, tidak bisa untuk digerakkan. Nah, kira-kira penyakit apa tadi namanya? Oh iya, penyakit stroke ya. Ya. Nah, kalian sudah tahu bahwasanya nomor 1 itu adalah penyakit stroke. Nah, kira-kira tadi berdasarkan diskusi kelompok kalian, itu cara pencegahannya apa penyakit stroke itu? Ya. Kelompok 2 bisa menambahkan dari kelompok 1? Ya, benar. Nah,
Penyakit stroke, ya cara pencegahannya salah satunya adalah tidak merokok. Kemudian apa lagi? Oh ya, ya berolahraga secara teratur. Terus apa lagi? Oh ya, tidak mengkonsumsi alkohol. Apa lagi? Ya, gitu ya. Setelah itu kelompok yang lain sudah presentasi ya. Untuk nomor 2, penyakit apa, Nak? Oh iya, anemia, karena di situ gambarnya adalah seorang yang lemah, letih, lesu, ya. Ya, begitu juga nanti ini ya gambar yang lain ya. Nah, terima kasih kalian sudah berpresentasi semua. Jawabannya bagus. Kemudian kelompok yang lain juga sudah menanggapi, ya. Nah, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, dari perwakilan kelompok ataupun yang lain. Boleh tunjuk tangan dulu. Oh ya, Reni, ya. Disampaikan Reni. Oh, gangguan pada sistem peredaran darah, penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah apa saja? Ada jantung koroner seperti yang di video, terus apa lagi? Stroke, apa lagi? Oh iya, anemia. Terus kemudian apa lagi? Oh, varises. Ya. Pernah mengalami. Terus satunya, oh iya, hipertensi dan hipotensi. Nah, itu ya. Sekarang Ibu mau memberikan penguatan. Itu ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Nah, sudah ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan usaha untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, tadi teman kalian sudah menyampaikan bahwasanya jenis gangguannya adalah ada jantung koroner, stroke, kemudian varises, anemia, hipotensi, dan hipertensi. Nah, tadi teman kalian sudah menyampaikan bahwasannya jantung koroner itu terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah ya. Terus kemudian cara mencegah penyakit jantung dengan berolahraga, istirahat yang teratur, menjaga pola makan dan sebagainya. Yang kedua tadi seperti pada gambar yang di LKPD itu adalah penyakit stroke karena kematian pada jaringan otak. Ya, disebabkan karena kekurangan asupan oksigen di otak. Nih, tadi sudah ya disampaikan temanmu tentang menjaga pola makan, olahraga teratur, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, menghindari nafsa. Nah, ini yang sering terjadi ya di sekitar kita adalah varises. Nah, keadaan di mana pembuluh darah vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Nah, biasanya ini di daerah kaki, di daerah apa namanya, apa ya kalau bahasa betis ya, di daerah betis. Nah, ini cara mencegah penyakit varises. Jadi ketika tidur, tungkai dinaikkan. Terus kemudian menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama. Nah, ketika kalian mengalami lemah, lesu, letih, lelah. Nah, bisa jadi itu karena anemia atau kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Caranya adalah makan makanan yang kaya akan zat besi. Ingat ya, zat besi bukan besi ya. Halo Bu, beri memori aja yang begitu Oh Bu. ya, Yang ya penting sudah ya nak semua ya. tahapan pembelajarannya ya. Ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya ketinggalan pelajaran bisa lihat di YouTube saya di Sang Pembelajar ya nak ya. Nah, sudah ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya siap-siap dibuka WA-nya. Nanti di WA grup Bu Rita akan ada post test di sana. Nanti bisa dikerjakan.
saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post-testnya. Sudah ya, 10 menit ya? Ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira dari belajar kita hari ini, ya, senang tidak? Oh iya, senang. Nah, nanti ada salah satu mungkin bisa mengungkapkan saran atau kritik ataupun masukan untuk pelajaran Ibu selanjutnya, ya, supaya nanti Ibu akan bisa memperbaiki sehingga nantinya kita akan selalu dalam keadaan senang untuk belajar sehingga pelajaran yang akan kita dapatkan itu bisa kita pahami. Begitu ya, sebagai refleksi kita. Sudah? Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa ingat ya, jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian selalu memakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Oke, Bapak? Ibu. Iya, Bu. Ibu Rita. Tadi saya dulu, Pak, ya. Ya, Pak Muhyiddin. Ya, Ibu Rita tadi sudah mengajar dari awal sampai terakhir simulasi. Ini materinya tadi peredaran darah. Tapi ini Ya, kan uji gangguan, kompre, Pak. bukan hanya gangguan yang mau saya tanyakan, ini terkait dengan uji komprehensif. Ya. Tadi ada stroke yang diambil contoh. Betulkah itu, Bu, stroke adalah suatu gangguan dalam peredaran darah Ya, Bapak. atau dampak dari gangguan peredaran darah? Kalau stroke itu adalah gangguan dari sistem peredaran darah karena apa namanya pembuluh darah itu terhambat, Bapak. Atau akibat dari pembuluh darah yang terhambat itu tersumbat. Iya. Jadi berarti bukan gangguan peredaran darah begitu. Akibat dari gangguan peredaran darah menyebabkan stroke. Akibat dari gangguan sistem peredaran Nah, darah. Iya, Pak. iya, enggak akibat dari, kalau akibat dari tidak lancarnya aliran darah ke otak menyebabkan stroke. Berarti stroke bukan gangguan peredaran darah. Oh iya. Ya, bagaimana, Bu, menurut Ibu? Coba Ya, analisis benar, itu, Pak. Pak. Dari pemilihan katanya, Pak. Jadi kalau stroke itu seharusnya masuk di mana? Gimana, Pak? Kalau stroke itu seharusnya ditempatkan di materi pelajaran apa? Stroke. Saraf atau apa? Hubungannya peredaran darah dan saraf, Pak, itu. Nanti kan motoriknya itu yang kena, Pak. Berarti sarafnya dong. Jadi aliran darah yang terkait dengan di sistem saraf pusat, ya, yang terganggu, Bu, ya, aliran darah. Beda dengan varises tadi. Kalau varises memang akibat gangguan peredaran darah, Bu, ya. Oh, begitu. Ya. Ya, coba. Artinya Ibu coba menganalisis kira-kira gimana itu. Ya, Pak. Kalau misalnya tadi stroke, itu kan masih ada kaitan, Pak. Jadi ya hanya mungkin berkaitan, Bu, ya. tidak hanya peredaran darah, tapi berkaitan dengan sistem organ yang lain, Bapak. Itu ya, Bu, ya. Ya. Sistem saraf. Ya, Bu, ya, lebih ke sistem saraf sebenarnya itu stroke. Ya, Cuma Bapak. akibat dari gangguan aliran darah ke otak menyebabkanlah itu tadi saraf-saraf yang tadinya berfungsi di otak itu terganggu. Ya. Terima kasih, Bapak. Kalau yang varises tadi bagaimana? Varises. Ya. Ya, karena varises itu kan pelebaran. Bentar, Bapak. Pembuluh darah vena. Nah, beda loh. Beda kasusnya. Ya. Iya. Ya, tergantung tempatnya, Bapak. Biar kalau ambeien itu kan juga sebenarnya
pelebaran ya Pak ya. Tapi tempatnya juga, beda di beda. sehingga Di kadang anus. juga memasukkan juga ke sistem ini ya Pak, Ya, pencernaan sistem juga kan? pencernaan ya betul. Ya gitu. Ya kalau ditinjau dari pembuluh darahnya ya masuk di peredaran darah. Ya. Kalau di organnya yang gangguan ya gangguan adalah sistem pencernaan. Oh begitu ya Bapak. Udah mulai paham berarti. Nah, sama dengan tadi Stroke ya. gambar yang Ibu sodorkan tadi itu bukan gambar jantung Bu ya, gambar hati ya. Karena di videonya itu Pak. Ya. Itu kan mungkin ini Pak, dari bahasa Inggris itu kan lungs sama heart. Lungs itu Kadang, kan paru. kadang kan beda paru. ini ya. Heart itu jantung. Ya benar. Core ya bahasa biologinya core ya jantung. Ya core. Makanya kemarin saya juga sempat ini ya, maksudnya ya kadang itulah kurang jangan lagi menggunakan gambar hati kalau mau mengambil model jantung. Coba lihat, coba bisa ditampilkan tadi gambar pertama. Ya. Ini tampil. Coba, saya nggak motong videonya soalnya Pak. Tadi ada tampil tadi saya lihat. Iya, karena memang dari awal Bu, ditampilkan coba Bu, yang pertama tadi, yang pertama sekali. Yang video? Iya. Karena ini saya ngambil Pak. Cuma. Coba saya mau lihat dulu gambar. Ya warna merah tadi itu Bu. Ini. Di share Bu, di share. Di share saya. Oh iya bentar. Maaf. Ya itu kan gambar ya. Orang lebih karena ini menyebutnya gambar hati, yang bukan gambar jantung. Ya Pak. Harusnya saya potong dulu ya di depan ya. Ya, jadi maksud saya nanti berikutnya jangan lagi menggunakan model begitu kalau mengejarkan jantung. Nah, ya, Pak. Kalau terlanjur ada gambar hati, sama begini Bu. Kalau saya tanya apa fungsi hati Bu? Fungsi hati? Ya. Menetralkan racun. Oke, terus apa lagi Bu? Merombak sel darah merah. Ya, sekarang kalau saya tanya lagi, apa fungsi hati yang berkaitan dengan sistem pencernaan? Menghasilkan enzim, Bapak. Oke, apa fungsi hati kalau dihubungkan dengan sistem ekskresi? Benar. Nah, beda itu jawab. Saya tahu beda. Pak, benar Pak. Kalau fungsi beda, hati untuk ekspresi itu adalah untuk ini Pak, mewarnai apa ya? Menghasilkan zat warna empedu Bapak. Oke. Nah, sekarang kalau hati sebagai alat ekspresi, kelenjar ekspresi, kan harus dibedakan hati sebagai alat kelenjar pencernaan dan hati sebagai kelenjar atau alat ekskresi. Hati itu alat ekskresi Bapak. Yang pencernaan itu pankreas Bapak. Yang nempel. Makanya saya tanya Ibu, apa fungsi hati sebagai alat ekskresi? Mengekskresikan atau mengeluarkan cairan empedu Bapak. Betul itu Bu. Betul. Oke, betul itu Bu ya. Itu sama karena dalam tubuh Bu itu akan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Semua ada hasil buangannya. Hasil buangannya karbohidrat itu kan CO2 Bu ya. Karbohidrat? CO2 Bu. Iya, glukosa Bu ya. Kan CO2. Berarti ini Bapak hubungannya nanti dengan glukosa darah Bapak, glikogen dalam darah. Nah, saya mau tanya, jangan Ibu mengajarkan fungsi hati dalam sistem pencernaan sama fungsinya kalau mengajarkan fungsi hati di sistem ekskresi. Beda Bapak. Ya beda Bu. Apa kira-kira? Kalau fungsi hati di dalam fungsi alat ekskresi itu kan mengekskresikan cairan warna empedu Bapak. Tidak. Nah, coba saya kasih analogi Bu ya.
Ya, Tadi ada 3 jenis zat makanan yang masuk dalam tubuh. Utama Bu ya, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Kalau karbohidrat atau glukosa kan dipecah menjadi CO2 dan H2O Bu ya. ya, karena komponennya Ya. C6H12O6. Oke, CO2 itu dikeluarkan melalui apa Bu? CO2 dikeluarkan melalui paru-paru, Bapak. Oke, paru-paru. Nah, sekarang kalau protein Bu dibuang dalam bentuk apa? Kan harus Protein nanti dibuang. urin, Bapak. Oke, urin. Nah, urin itu dari mana Bu asalnya? Dari penyaringan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, filtrasi, Bapak. Oh, di Darah, ginjal Bu Bapak. ya. Oke, di ginjal. Oke. Nah, urin itu yang mau dibuang di urin itu berasal dari mana? Darah, Hasil Bapak. buangan. Oke, Hasilnya. hasil buangan. Hasil buangan protein. Itu protein Bu kalau dicerna ibaratnya sama dengan glukosa, menghasilkan juga CO2 dan H2O, tetapi terkhusus protein itu ada amonia. Ya, benar. Nah, inilah amonia yang dikeluarkan ya, harus dibuang ke dalam tubuh, kalau tidak maka sifatnya racun. Nah, Ya. siapa yang berfungsi membuang itu adalah hati. Nah, ketemulah fungsi hati beda dengan fungsi pencernaan. Dari fungsi hati itu adalah mengeluarkan amonia ya untuk masuk ke ginjal. Jadi prosesnya panjang. Kalau karbohidrat tadi kan langsung CO2 ke paru-paru. Ya. Tapi kalau protein Bu, amonianya itu harus dibawa dulu ke hati. Nah, dari hati baru dibawa ke ginjal. Ke ginjal barulah keluar urin. Nah, Ya, Bapak. jadi Ibu kalau mengajar ke apa fungsi hati dalam ekskresi adalah untuk mengeluarkan amonia. Ya. Ya. Nah, kalau mau ditanya lain, bagaimananya hati adalah mitokondrianya hati. Nah, kalau sudah ada amonia itu Bu tidak keluar seperti CO2 Bu ya. Enggak. Nah, dia itu harus dibawa ke ginjal. Bukan gas yang sifatnya seperti sudah dihembuskan keluar, jadi dibawa ke ginjal, dari ginjal dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, itulah kandungannya urin adalah ada amonianya, tapi bukan lagi amonia di situ dalam bentuk urea. Ketemu Bu ya? Ya. Jadi Terima fungsi kasih. hati, ya fungsi hati dalam ekskresi beda fungsi hati dalam pencernaan. Sama kalau kita bicara paru-paru, Bu. Apa fungsi paru-paru? Dalam pernapasan ya, pelepasan CO2 dalam ekskresi yang mengeluarkan zat racun dalam bentuk CO2. Oke, Bu? Ya. Ya, Terima kasih. Ibu, ya, yang Ibu sebutkan tadi itu tidak ada yang salah, cuma tidak jelas yang mana fungsi ekskresinya, yang mana fungsi pencernanya. Pada umumnya kita menjawab sama semua, fungsi hati, semua sama jawabannya. Padahal harus dibedakan antara ekskresi dengan ekskresi dengan pencernaan. Sama tadi Ibu bilang tuh, dari ambai yang bisa masuk di pencernaan, bisa masuk di peredaran darah, ya begitu. Ya, tergantung tempatnya tadi. Ya, ya. Ya, Pak. Sebenarnya itu Bu, kalau kita bicara peredaran darah sih, apa yang harus apa sebenarnya, apa sih sesungguhnya itu peredaran darah dalam tubuh kita? Ya. Coba Bu. Ya, Pak. Ini itu peredaran darah. Coba Bu dijelaskan menurut Ibu. Penyakit pada peredaran darah ya. Tadi sebenarnya yang beberapa Saya saja mau yang tahu. saya ambil. Gimana, Pak? Coba jelaskan pemahaman Ibu terkait dengan sistem peredaran darah. Kalau saya berkata, coba anggaplah saya guru, Ibu siswa, jelaskanlah peredaran darah dalam tubuh. Oh iya. Coba Bu. Nah, sistem peredaran darah disebut juga kalau di dalam tubuh itu sistem transportasi ya. Nah, di sana ada komponen penyusun
sistem peredaran darah atau organ penyusun sistem peredaran darah. Ada jantung, kemudian pembuluh darah, ya. Nah, jantung itu kan nantinya terkait dengan 4 ruangan jantung yang berisi yang Cukup, Bu. sebelah kiri. Apa Gimana? sebenarnya apa yang beredar? Darah, Pak. Darah yang beredar, tapi beda isinya, Pak. Apa ya? Beda yang diangkut, Pak. Ya, apa itu, Bu? Ya. Kalau dari jantung sebelah kiri, bilik kiri, itu mengangkut berisi darah bersih atau banyak mengandung oksigen. Sehingga ketika jantung itu memompa, maka darah akan keluar menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Nah, jadi pembuluh arteri itu berisi darah kaya akan oksigen. Begitu, Pak. Oke, ya, saya paham. Tapi kan yang dari itu bukan hanya O2, bukan hanya CO2 yang mau diangkut, tapi kan ada sari-sari. Ya, ada sari-sari makanannya juga, Pak. Gimana Tapi ini, Bu, memang sari-sari nanti makanannya? biasanya memang penekanannya antara darah yang diangkut, Pak. Kadang saya kalau misalnya mengajar siswa masih terbalik-balik, Pak, terkait dengan isi dari ruangan jantung, begitu, Pak. Kanan sama kirinya, Pak. Sudah itu tadi sudah oke, Bu. Sekarang yang saya pertanyakan ke Ibu, gimana cara pengangkutan sari makanan itu karena yang dibutuhkan oleh tubuh kan sari makanan. Ya. Ya, apa yang tidak ada gunanya itu O2 masuk di tubuh kalau tidak ada sari makanan, Bu ya? Ya, nanti sari makanan itu kan dari sistem pencernaan, Bapak. Nah, dari sistem pencernaan di dalam usus halus, terutama di usus penyerapan, itu kan diserap sari-sari makanannya dan diangkut oleh darah. Darah apa, Bu? Maksudnya darah yang mana yang mengangkutnya, Bu? Yang mengangkut adalah sel darah merah, berarti berada pada pembuluh arteri, Bapak. Betul, Bu. Sari makanan diangkut oleh, tadi Ibu bilang sel darah merah diangkut oleh, ya apanya ya, ada kan itu tadi hanya CO2. Saya tanya siapa yang mengangkut itu sari makanan? Darah, Bapak. Darah yang mana, Bu? Darah yang banyak mengandung hemoglobin, Bapak. Kalau hemoglobin berarti CO2, Bu, atau O2? O2, Bapak. Ini yang kita bicara ini, bagaimana caranya itu, Bu? Sari makanan diikat oleh hemoglobin. Ada teorinya? Kita tidak ada gitu. Berarti semuanya ya, Bapak. Jadi siapa yang mengangkut itu sari makanan, Bu? Ini kan sari makanan yang harus beredar ke seluruh tubuh, bukan hanya O2. Yang mengangkut sel darah merah, Bapak. Eritrosit. Kalau itu emang itu kan cuma ya itu sel darah bukan diangkut. Ya. Sel darah itu kan sel darah merah itu kan mengangkut CO2 dan O2. Yang saya tanyakan yang mengangkut sari makanan itu. Itu secara tidak langsung akan secara sistem berputar, Bapak, karena kan pembuluh darah kan terdapat di semua tubuh kita, Bapak. Iya. Jadi yang beredar itu kan bukan sel darah, betul? Plasma darah. Yang mengangkut sari makanan itu plasma darah, Bu. Bukan sel darah. Iya, lupa, Pak. Ada lupa, Bu ya? Pasti Ibu ngajarkan di sekolah itu. Ya karena kan darah itu kan terdiri dari beberapa komponen itu tadi, Bapak. Iya. Jadi kalau O2, CO2 itu urusannya sel darah merah dalam selnya, Bu ya. Ya. Yang mengandung hemoglobin. Tapi yang terkait dengan plasma darah ya. Plasma sari-sari makanan itu adalah plasmanya yang diangkut juga ke seluruh tubuh. Siapa yang angkut sari makanan? Orang kan selalu silakan minum Cerebropi supaya otaknya lancar. Nah, siapa yang mengangkut itu ke otak itu? Plasma darah berarti kan? Ya, plasma darah tentu bukan sel darah. Karena sari makanan itu kalau kita sebut Cerebropi biasanya orang beli itu vitamin tentu bukan sel darah merah yang mengangkutnya.
Ya, Pak. Nah, ini perlu dianalisis. Ini bagus diajarkan berpikir tingkat tinggi ke siswa ini. Itu. Ya. Saya kira cukup ya, begitu kan Ya. ya dari saya. Terima kasih, saya Bapak. tadi bertanya ke Ibu kurang lebih ya hampir dari hampir 15 menit. Selanjutnya Pak Ali. Selamat Bu. Mungkin ke Pak Ali lagi. Iya, ketemu lagi Pak Ali. Saya lagi, Bu. Ya Pak, iya Bu. Ibu Ya. Silakan Pak. Noviana. Saya masuk pedagogiknya tadi Pak Muhyiddin sudah mengkaji lebih dalam dari aspek materi ya. Oke, Iya, Bapak. Saya mulai dari masih lama Pak, 18 menit lagi. ya, 18 Nggak apa-apa, menit Pak. waktu saya. Karena ini kegiatan banyak sekali harus tepat waktunya, jadi yang singkat-singkat saja. Saya mulai dari pedagogik dulu. Menurut Ibu apa itu ilmu pedagogik? Ilmu pedagogik adalah ilmu membelajarkan siswa, Bapak. Hanya itu saja? Berarti kalau membelajarkan siswa, berarti menuntun siswa untuk menjadi lebih baik, Bapak. Lebih baik dalam hal apa? Baik dari segi kognitif, kemudian baik segi sikap maupun keterampilan sosial, Bapak. Ya, oke. Nah, dalam ilmu pedagogik yang Ibu tahu apa saja yang ada di dalamnya? Yang saya tahu berarti di sana ada keterampilan guru, Bapak. Jadi ketika guru itu mengajarkan ke siswa, berarti dia harus bisa menjadi. Maksud saya begini Bu, supaya Gimana? tidak terlalu jauh. Cakupan dari ilmu pedagogik itu apa saja? Secara garis besarnya. Cakupan. Isi-isi dari ilmu pedagogik itu apa? Apa saja yang ada di dalam ilmu pedagogik itu? Yang afektif itu bukannya apa ya, lupa Bapak. Loh, kok kan sederhana jawabannya ini. Apa saja yang kan tadi Ibu mengatakan suatu ilmu yang bisa menuntun siswa untuk terjadi suatu perilaku ya, kognitif, sikap dengan keterampilan. Berarti ada toh ilmu-ilmu yang ada di dalam yang bisa membawa siswa ke situ. Ilmu-ilmu apa saja itu? Teori belajar itu bukan, Bapak? Ya, teori belajar apalagi? Kemudian selain teori belajar juga karakteristik peserta didik, Bapak. Kita harus tahu, Bapak. Karakteristik peserta didik. Oke, saya berangkat dari situ karena ini yang menjadi tuntutan nanti. Kalau menurut Ibu, karakteristik abad 21 peserta didik itu kayak apa? Karakteristik peserta didik abad 21 itu peserta didik bisa memecahkan masalah yang ada di sekitarnya, Bapak, baik melalui teknologi maupun melalui media yang sekarang ada, Bapak. Karena mereka generasi Z. Gimana? Ibu harus bedakan antara karakteristik dengan kemampuannya siswa itu. Karakteristik itu apa? Ciri-ciri yang melekat pada diri siswa itu pada abad 21 apa saja? Oh, ini Bapak, karakteristik itu salah satunya gaya belajar. Terus kemudian ya, oke, apa? Budaya. Ya, lebih spesifik lagi gaya belajarnya nanti, karakteristik siswa abad 21 ditinjau dari gaya belajar itu seperti apa kira-kira nanti generasi abad 21 kita di dalam gaya belajar itu apa saja? Gaya belajar itu kan ada audio, visual, maupun audio visual. Gimana? Maksudnya siswa nanti di abad 21 itu karakteristiknya senang belajar audio begitu? Enggak. Jadi mereka tidak hanya ini, Pak. Mereka terampil. Jadi
pengen mengetahui, jadi pengen mengetahui apa yang belum diketahui Bapak. Maksudnya sekarang kan juga begitu, Bu. Apa karakteristik siswa abad 21 yang paling menonjol? Kan Ibu tadi bilang dengan mengenal karakteristik siswa. Teknologi kita, Bapak. Maksudnya teknologi apa? Sekarang kan yang siswanya Ibu, yang siswa abad 21 itu kayak apa orangnya? Kayak apa kira-kira itu peserta didik di abad 21 itu? Karakteristiknya itu apa saja? Ciri-cirinya apa? Oke, kita fokus ke dalam belajarnya itu kira-kira apa karakteristik siswa di abad 21? Pembelajarannya pengen yang menarik. Kemudian mereka sudah mengenal gadget, sehingga apa-apa yang mereka belum ketahui, mereka bisa mencari sendiri biasanya, Bapak. Ya, apalagi? Apa ya? Ya, coba dibaca kembali modulnya, Ibu. Ya. Kalau mau lebih singkat, yang PPT yang saya kirimkan itu kan sudah ada itu. Kalau begitu, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru di abad 21 itu? Kompetensi yang harus dimiliki. Mutlak? Ya, apa? 4 kompetensi, Bapak. Apa kompetensi itu? Pedagogi, sosial, keterampilan, Ya. Maupun kan sekarang juga begitu. Apa yang membedakan abad 21 dengan sekarang? Kan dari dulu itu. Pedagogik, profesional, apa-apa saja yang harus kan ceritanya ini, kalau kita mau tarik garis kembali, Ibu kan mengatakan tadi, ilmu pedagogik itu adalah ilmu yang bisa menuntun siswa supaya terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih bagus, baik dari sisi kognisi, sikap, keterampilan. Nah, saya tanya, isi dari pedagogik itu apa? Ibu menjawab, salah satunya adalah guru harus mengenal karakteristik peserta didik. Karena kalau dikenal berarti Ibu punya dasar untuk melakukan suatu pembelajaran dan seterusnya. Oke, berdasarkan karakteristik yang Ibu sebut tadi bahwa siswa itu bisa menyelusuri informasi macam-macam, itu karakteristiknya nanti siswa di abad 21. Kalau begitu, supaya Ibu tidak ketinggalan zaman, harus mengikuti karakteristik dari siswa itu. Nah, untuk mengikuti itu kemampuan apa yang Ibu harus miliki di situ? kemampuan Ya. Supaya. Iya, Pak. Nah, salah satunya kan teknologi, harus Ibu tahu teknologi, harus Ibu tahu bagaimana mengintegrasikan TPACK, teknologi pedagogik dengan konten di dalam suatu pembelajaran. Suatu materi. Dalam suatu pembelajaran, materi itu kan konten sudah. Ya, Pak. Jangan dilihat, Pak, dipahami secara utuh, jangan secara parsi supaya. Nah, oke, saya kembali. Ya. Apa yang Ibu tahu tentang soal HOTS? Soal HOTS itu adalah soal yang memuat cara berpikir siswa untuk kritis, Pak. Berarti di sana harus ada gambaran, misalkan grafik, kemudian gambar, ataupun yang lainnya, ilustrasi yang berhubungan, yang membuat siswa itu mampu untuk menganalisis, berpikir mereka secara kritis, begitu, Bapak. Oke, supaya lebih cepat dan terarah, coba Ibu tunjukkan kepada saya
di RPP-nya tadi, di perangkat pembelajarannya, yang Ibu kategorikan sebagai soal hots, bisa ditayangkan? Soal berarti yang kisi-kisi ya Pak? Yang Dan soal ya Pak? soalnya, bukan kisi Ya, soalnya. sebentar Bapak. Saya buka dulu Bapak. Ini Bapak, sudah Mana? kelihatan? Ya, berdasarkan grafik data nyata penyakit anemia pada remaja dari tahun. Karena bagaimana cara kita menjawab agar terhindar dari ini. Nah, menurut Ibu ini soal, bahkan Ibu mengatakan C5 ya, mengevaluasi. Kenapa Ibu mengatakan ini soal HOTS? Karena di sini disajikan grafik. Jadi siswa membaca dulu grafik, apa namanya, yang ada pada soal. Ternyata dari membaca itu kan ada peningkatan Bapak, peningkatan penyakit anemia pada remaja Bapak. Lalu pertanyaan Ibu, apa hubungannya dengan grafik? Hanya berdasarkan grafik saja Bapak. Maksud saya walaupun tidak ada grafik ini kan pertanyaan Ibu bisa dijawab. Oh iya. Iya toh? Bahkan Ya, Ibu Bapak. sudah ada teorinya itu, barangkali siswa sudah hafal bagaimana cara supaya kita tidak anemia. Nah, kalau mau membuat soal dengan stimulus, buatlah soal di mana siswa itu bisa menjawab dengan melihat grafiknya. Oh iya, Bapak. Nah, kira-kira apa bentuk soal? Apa bentuk soal yang berkaitan dengan grafik di atas? Perhatikanlah grafik di atas. Nah, apa kira-kira? Kalau mau, ini soalnya malah masuk di aspek C1 ini. Paling tinggi C2. Dan tidak ada kaitan antara grafik dengan pertanyaan. Oh iya. Apa itu yang Berarti ini, Pak. Apa itu yang biru? Apa itu yang biru? Bentar, Bapak. Saya perbesar dulu, Bapak. Ternyata sudah maksimal. Ya, apa itu yang biru? Ibu juga tidak tahu itu. Apa itu? Yang biru itu adalah, ini Bapak, prosentase yang tidak terkena, Bapak. Umur. Nah, lalu? Umur 5-14 tahun itu biru. Yang merah itu umur 15-24 tahun, Bapak. Nah. Lalu yang ini umur? Lalu yang tahun itu yang bawah ini tahun 2007, 2017, 18, 2007, 2013, 2018. Ini persentase mengalami kenaikan, Bapak. Ini yang ke atas apa? Yang ke atas ini. Ini yang ke atas jumlah persentase, Bapak. Persentase remaja yang mengalami anemia. Jadi ini umur, yang biru itu umur. Yang merah ini juga umur. Ini umur yang biru 5-14. Yang merah 15-24. Kira-kira apa pertanyaan yang menarik? Misalnya berdasarkan grafik di atas, apa? Berdasarkan grafik atas. Kalau ditanya presentasinya kan larinya nanti di matematika ya. Ya. Kira-kira apa? Semakin kalau misalnya ya yang paling presentasinya sedikit, yang paling sedikit anemia itu kan umur sekian ya.
Nah, Ya. ditanya saja siswa, kemukakan pendapatmu mengapa pada umur sekian itu sedikit terkena anemia, ya kira-kira apa? Ibu kira-kira Oh, apa? Umur begitu. 5 sampai 14 tahun itu kenapa Ya, justru yang umur mengalami 15 anemia itu sampai kurang? 24 tahun pada tahun berapa gitu ya, Bapak? Bukan Berarti pada nanti siswa tahun. membaca grafiknya itu ya, Jadi Bapak? pada umur 5 sampai 14 tahun, berdasarkan grafik di atas, persentase anak yang berusia 5 sampai 14 tahun itu yang paling kecil mengalami anemia. Pertanyaannya, jelaskan mengapa di umur sekian itu anemianya, yang kena anemia itu kurang, kira-kira apa? Itu siswa berpikir itu host itu. Kira-kira Ibu kenapa? Jawabannya ini. Kenapa kira-kira Ibu 5 sampai 14 tahun umurnya anak-anak justru anemianya itu persentasenya kurang? Kenapa semakin berkembang umurnya, semakin tinggi penyakit anemianya? Kira-kira apa penyebabnya? Karena aktivitas dan asupan gizinya, Bapak. Ya mungkin saja, mungkin juga ada siswa menjawab lainnya alasan tertentu, ya itu yang namanya soal host itu Ibu, bukan ini. Ini di samping stimulusnya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan, juga pertanyaannya bersifat ingatan. Karena jawabannya barangkali B ya. Ya. Ya jelas. Nah, yang lebih 5 sampai 14 tahun itu, kalau jawaban saya 5 sampai 14 tahun itu makanannya masih sangat didominasi perhatiannya itu kepada orang tua. Orang Iya, tua Pak. itu memperhatikan, yang ini kan remaja mungkin susah diatur dan mungkin lah apalah jawabannya siswa itu dan alasannya apa itu yang menarik mungkin berbeda-beda. Nah, itulah yang dimaksud soal hoax Ibu. Jadi diperbaiki kembali soalnya. Oke. Ya, Yang terima kasih, terakhir Bapak. Ibu. Yang terakhir pertanyaan saya, Ibu tahu teori Ausubel ya? Ausubel. Ya. Ya, Apa teori Ausubel itu? Ausubel. Taunya pijet. Oh, lupa juga ya. Iya. Ada namanya belajar bermakna. Apa yang dimaksud belajar bermakna? Oh ya. Kalau belajar bermakna itu berarti ingatan siswa itu lebih lama, Bapak. Jadi siswa itu belajar itu membuat ingatannya itu lengket lebih lama. Bagaimana caranya supaya ingatannya lama? Menurut Ausubel itu apa? Dalam pembelajaran itu apa? Apa yang dimaksud bermakna di situ? Berarti ini Bapak, apa namanya, guru mengajarkan siswa itu harus ini, membuat siswa itu senang karena apa yang Ibu disampaikan terlalu guru itu jauh. menarik. Pembelajaran bermakna itu dalam pembelajaran materi yang mau diajarkan itu berpijak kepada pengetahuan sebelumnya siswa, itu namanya bermakna. Saya kira dulu saya jelaskan berkali-kali itu yang bermakna itu. Bahwa bermakna bukan berarti manfaat, tapi bermakna di sini di dalam pembelajaran kita seguru itu dalam pembelajaran memberi materi yang baru harus ditahu dulu dasar pengetahuan awal siswa itu. Malah saya contohkan dulu alamat kalau saya tidak salah apa. Oke, Ibu. Oh, Pak Herudin, saya kira cukup, Pak Herudin. Pak Herudin. Pak, Pak Muhyiddin. Iya cukup ya. Kita lagi ya. Terima kasih. Selamat Pak berita. Herudin Ya. diseplah jadi salah Terima satu. kasih. Pak Herudin juga. Paralel ini. Bapak Muhyiddin, Pak Alimuddin. Ya Bu. Makasih, Silakan Bu. ya Bu. Silakan live Bu. Kita ya ke orang ketiga lagi. Saya live Zoom ya. Ya Bu. Supaya Bu Nurul langsung masukkan lagi yang keempat, yang ketiga. Atas bimbingannya. Assalamualaikum. Salam.
Bu Rita udah selesai. Sudah, Mana Bu. Bu Rita? Udah. Nereni Iya, lah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Reni. Doakan. Iya, Uni. Langsung Ini Nereni. masalah ya. Bismillah.